teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 28, saya dan teman saya Junior Wage. Pada video pembelajaran kali ini, materi akan kami bahas adalah sistem pemrosesan data elektronik dan database. Langsung saja sistem input terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem input berbasis kertas. Fase pemrosesan input terdiri dari 1. Persiapan dan pengisian dokumen sumber. Dokumen sumber seperti order penjualan disiapkan secara manual. Kesalahan yang mungkin terjadi pada tahap ini diminimalkan dengan merancang dokumen yang baik dan mudah dipahami. Dokumen sumber yang telah terisi lengkap secara periode dikumpulkan dan dikirim ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Kedua, ada pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Batch control, total, dan register data yang dikirimkan merupakan pengendalian dasar atas transfer data antara Departemen Pengguna dengan Departemen Pengolahan Data. Tidak adanya atau tidak memadainya pengendalian atas data yang dipindahkan dari Departemen Pengguna ke Departemen Pengolahan Data mengindikasikan adanya kelemahan yang cukup signifikan. Ketiga, data entry. Setelah dokumen sumber atau seperti faktur diterima oleh Departemen Pengolahan Data, dokumen tersebut secara manual diketikkan menggunakan terminal dan atau data atau PC dan kemudian disimpan ke dalam disk berikutnya. File input akan dicek. Dalam pengecekan ini, setiap dokumen sumber merupakan file data. Yang keempat, teknik program editing data. Pengeditan data bisa jadi diterapkan untuk setiap struktur data. Teknik editing yang paling mendasar berperan untuk memastikan bahwa semua file data memuat hanya karakter yang valid. Setelah item data diedit pada level karakter, data dapat dicek kewajarannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengedit kewajaran adalah dengan membuat file tabel yang berisi nilai yang legal untuk setiap file di dalam tabel. Tabel semacam ini disebut tabel lookup. Yang pertama, tabel 1.1 ilustrasi editing data. Editing data completeness check. Deskripsi pengecekan untuk memastikan bahwa file yang harus diisi memang telah diisi. Jika tidak diisi, tidak dapat diproses. Contoh, setiap file di dalam sebuah record dicek untuk memastikan tidak ada data yang kosong. File format check. Deskripsi pengecekan bahwa setiap karakter di dalam sebuah file memiliki tipe data yang benar, alfabet atau numerik. Contoh, setiap karakter dari file nomor vendor dicek untuk memastikan bahwa data yang diinput memang data numerik. Editing data. File length check. Deskripsi pengecekan dalam sebuah file bahwa yang diinputkan memiliki jumlah karakter tertentu. Contoh, file tangga di dalam format tanggal, bulan, tahun dicek untuk memastikan bahwa data yang diinputkan mencakup 6 digit. Editing data, file scene check. Deskripsi pengecekan tanda atau positif atau negatif suatu file numerik untuk memastikan data tersebut diisi dengan nilai yang benar. Contoh, file jumlah tagihan yang jatuh tempo di suatu tagihan dicek untuk memastikan file tersebut diisi dengan angka yang bernilai positif. Editing data limit check. Nilai deskripsi. Nilai suatu file yang numerik dibandingkan dengan batas dan batas bawah nilai data yang telah ditentukan di muka. Contoh, nilai file jam kerja di dalam kartu waktu dicek untuk memastikan nilai jam
Kerja tersebut tidak lebih besar dari nilai yang ditetapkan, dalam hal ini 60 jam. Editing data, reasonable check. Deskripsi nilai suatu file numerik dibandingkan dengan file numerik yang lain di dalam record yang sama. Contoh, biaya overhead di dalam catatan produk dalam proses dicek untuk memastikan angka biaya overhead tersebut tidak lebih besar dari 200% file biaya tenaga kerja. Editing data, valid kode check. Deskripsi mencocokkan nilai suatu kode dengan file tabel yang memuat nilai kode legal. Contoh, file kode vendor divalidasi dengan mencocokkan kode vendor ke file table yang memuat kode pemasok yang valid. Editing data, check digit. Deskripsi validasi kode numerik dengan pengguna algoritma check digit. Contoh, sistem POS memvalidasi kartu kredit yang menghitung ulang kebenaran cek digit di dalam nomor rekening pelanggan. Editing data, combination check file. Deskripsi nilai sebuah file yang dibandingkan dengan file lain untuk memastikan adanya validitas. Contoh, file kode transaksi dibandingkan dengan file kode departemen kode transaksi tertentu hanya valid untuk departemen tertentu. Editing data, internal label check. Deskripsi label file internal dibaca untuk memvalidasi karakteristik sebuah file. Contoh, kode file di dalam label internal dicek oleh program pengkajian untuk memastikan bahwa file tersebut memang file pengkajian. Editing data, screen check. Deskripsi sebuah file di dalam serangkaian record dicek urutannya. Contoh, urutan nomor faktur diverifikasi pada saat file faktur diproses. Editing data, record count check. Deskripsi jumlah record di dalam sebuah file dihitung selama pemrosesan data dan dicocokkan dengan pengendalian input. Contoh, hash total dari nomor kode karyawan dihitung selama pengolahan data dan dibandingkan dengan pengendalian input dari departemen penggajian. Selanjutnya, editing data, financial total check. Deskripsi financial total suatu file dalam suatu file dihitung selama pemrosesan dan dicocokkan dengan pengendalian input. Total jumlah dolar dari faktur yang diproses dihitung dan dicocokkan dengan total yang diterima dari departemen penagihan. Sistem input tanpa kertas. Sistem input tanpa kertas sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber dieliminasi. Sistem tanpa kertas menawarkan otomatisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis kertas. Masalah sistem tanpa kertas adanya kehilangan peluang untuk melakukan pemisahan tugas dan hilangnya jejak audit. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu satu, sistem input tanpa kertas yang memerlukan intervensi manusia. Sistem ini mencakup sistem entry dan data manual online dan sistem identifikasi otomatis seperti sistem point of sales. Sistem entry data manual online. Pengguna secara manual mengetik transaksi ke dalam sistem komputer. Sistem identifikasi otomatis, barang dagangan dan item lain diberi kode yang dapat dibaca oleh mesin. Transaksi sistem input tanpa kertas yang melibatkan intervensi manusia biasanya diproses melalui dua fase. A. Input data dan editing data. Program pengeditan data secara utuh pada sistem input tanpa kertas sering dijalankan pada saat transaksi direkam ke dalam sistem. B.
pengiriman data ke sistem aplikasi host. Dalam sistem tanpa kertas yang terpusat, transaksi biasanya langsung diinput langsung ke dalam komputer pusat melalui terminal data. 2. Sistem input tanpa kertas yang tidak memerlukan intervensi manusia. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi ini adalah Network Vending Machine. Contoh teknologi NVM adalah pompa bahan bakar POS. Aplikasi pengelolaan transaksi yang sepenuhnya otomatis yang juga penting adalah Electronic Data Interchange dan Electronic Fund Transfer. B. Sistem pemrosesan berbasis kertas. Secara virtual, semua sistem berbasis kertas dalam pengolahan atau pemrosesan transaksi biasanya berorientasi batch. Transaksi direkam ke dalam komputer secara berkelompok dan diproses secara periodik. Sistem ini tepat dipakai jika file tidak perlu diperbarui segera setelah transaksi terjadi dan laporan dibutuhkan secara periodik. Contohnya adalah 2. Pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak. Sekelompok bukti pembayaran dari pelanggan dimasukkan melalui terminal data dan diposting dengan pembaruan file akses acak langsung ke dalam file piutang dagang. Pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak dapat dilakukan dengan cara A. Aplikasi faktur baru. Aplikasi ini menyimpan file piutang dagang. Faktur baru diposting secara periodik ke dalam file piutang dagang. File pengendalian merupakan ringkasan file piutang dagang berdasarkan jenis rekening. Laporan ringkasan pengendalian dibuat, dikaji ulang dan disetujui oleh manajemen sebelum menjalankan pengolahan bukti penerimaan kas harian. B. Pemrosesan bukti penerimaan kas. Pendekatan ini memisahkan penerimaan cek dari surat-surat yang lain dan meminimalkan jumlah karyawan yang harus menangani cek pada saat cek itu diterima. Demi kemudahan penanganan, pengendalian, dan rekonsiliasi, maka cek dikelompokkan dengan jumlah maksimal 30 cek dalam setiap kelompok. Sistem pemrosesan tanpa kertas. Pada pemrosesan batch atau real time, kadangkala disebut pemrosesan real time online. Transaksi diproses pada saat transaksi itu diinputkan ke dalam sistem. Dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Pemrosesan batch dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Pemrosesan batch dalam sistem tanpa kertas serupa dengan pemrosesan batch dalam sistem berbasis kertas. Perbedaan utama adalah ayat jurnal diganti dengan ekuivalen elektroniknya dan buku besar diperbarui secara otomatis pada saat program batch dijalankan secara periodik. B. Pemrosesan real time dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Sistem real time online memproses transaksi langsung setelah transaksi diinput ke dalam sistem dan dapat langsung menghasilkan output untuk pengguna. Transaksi tidak diakumulasi per kelompok, tetapi pada saat mereka diinputkan, transaksi langsung digunakan untuk memperbarui master file dengan menggunakan pembaruan file akses acak. Sistem penjualan real time. Dalam sistem penjualan real time, order pembelian atas item persediaan dibuat atas dasar tarikan permintaan, bukan atas dasar dorongan untuk mengisi level persediaan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Ada 3 teknologi yang memungkinkan terlaksananya sistem penjualan real time. Sistem POS, barcode untuk identifikasi otomatis, dan sistem pemesanan Electronic Data Interchange. C. Sistem output. Sistem output dapat berbasis kertas, tanpa kertas, atau kombinasi antara keduanya. Sistem semacam ini tidak menyediakan query yang dapat diakses secara acak oleh pengguna. Maka sistem menghasilkan hasil cetakan atau mikrofotocopy dari semua file untuk referensi contoh. Hasil cetakan file piutang dagang akan digunakan untuk melihat saldo piutang setiap pelanggan. Pengendalian output dirancang untuk mengecek
apakah hasil proses merupakan output yang valid dan apakah output didistribusikan dengan benar. Laporan harus dikaji ulang oleh supervisor dalam departemen pengguna untuk mengecek kewajaran dan kualitas laporan jika dibandingkan dengan laporan periode lalu. Kelompok pengendalian elektronik data processing yang terpisah sering dibentuk untuk memonitor operasi EDP. Kelompok pengendalian EDP ini biasanya merupakan bagian dari fungsi audit internal.